Salam pers mahasiswa. Jumpa lagi dengan saya Maulida Sufi Hindun dalam acara podcast Makibra IAIN Tuban dengan nama Suara Tawa Mahasiswa. Dalam episode kali ini saya membawa tema pemimpin dan pandangannya terhadap masa depan. Siang ini saya bersama narasumber kita yaitu Rafiq Wahyudin, Ketua Komisariat PMI Makdum Ibrahim Tuban. Ketahuan anjir, wes Pak. Rafiq Wahyudin, Ketua Komisariat PMII Makdum Ibrahim Tuban. Selamat siang, Kak. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita membawa tema pemimpin dan pandangannya nih terhadap masa depan nih. Sebelumnya kan Kakak juga kemarin habis pelantikan kan? Mungkin barangkali punya pandangan terhadap kita membawa apa yang kita pimpin ke depannya itu seperti apa gitu. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih mengenai pemimpin. Sebelum mengarah ke tema kita, memimpin dan yang dipimpin itu bisa kita bahas kali ini. Itu pertanyaannya ya. Kenapa harus memimpin? Dan yang dipimpin ini siapa? Dan yang menjadi pemimpin ini siapa? Gitu. Oke. Ini perlu menjadi sebuah renungan kita bersama-sama ketika seorang mahasiswa ataupun siapapun itulah ingin menjadi seorang pemimpin. Karena gini, terkadang kita ingin menjadi seorang pemimpin itu bukan karena keinginan kita sendiri. Ya kan? Dorongan. Ya, pasti ada dorongan di beberapa orang yang kemudian kau jadi pemimpin dan lain sebagainya, dan nanti kita akan backup bersama-sama. Itu kan yang terjadi dalam ruang lingkup mahasiswa. Dari luar kan? Ya, dari luar. Sering terjadi juga kan. Nah, makanya saya sering ditanya ini beberapa mahasiswa juga, ada beberapa orang juga, penting nggak sih pemimpin itu? Nah, sebelum saya jawab, saya ingin bertanya terlebih dahulu gitu. Contoh nih, kenapa ingin menjadi seorang pemimpin? Kenapa ingin memimpin? Kan gitu. Itu pertanyaan yang perlu kita lontarkan terhadap calon-calon pemimpin kita. Entah itu dalam ruang lingkup mahasiswa ataupun ruang lingkup yang lainnya gitu. Kenapa ingin memimpin? Karena yang terjadi, contoh saja di dalam negara kita sebelum adanya prakemerdekaan, iya kan, seperti halnya Soekarno, Syahrir, Hatta dan juga Tan Malaka, itu pasti memiliki sebuah latar belakang. Kenapa harus terciptanya kemerdekaan kan gitu? Karena dengan banyaknya penindasan yang terjadi di dalam negara kita, penjajahan dari negara-negara yang lain masuk di negara kita, latar belakang itu yang kemudian kita harus merdeka. Dan kemerdekaan itu yang kemudian menjadikan negara terjadinya sebuah negara. Dan negara itu harus ada seorang pemimpin. Latar belakangnya adalah adanya ketertindasan dalam masyarakat, dalam penjajahan itu tadi. Itu kenapa harus ada seorang pemimpin. Nah, begitu juga ketika orientasinya terhadap mahasiswa. Mahasiswa perlu dipertanyakan terlebih dahulu, entah itu dari Hima, entah itu dari Presma, ataupun dari organisasi yang lain, dari internal maupun eksternal. Kenapa ingin memimpin? Karena tidak lain dan tidak bukan, seorang pemimpin itu pasti memiliki sebuah pandangan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Bukan kok kita gede-gedean baliho yang ada di jalan-jalan itu kan ya. Terus yang kita berkampanye dengan pamflet-pamflet dan disebarluaskan melalui lobby-lobby dan lain sebagainya. Tapi menjadi seorang pemimpin harus dilihat dari bagaimana caranya dia ingin dan seberapa besar dia ingin menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup tersebut. Dalam suatu organisasi ataupun sebuah negara. Mungkin seperti itu. Kalau kita bertanya mengapa terlebih dahulu ya, mengapa harus memimpin? Oke. Kalau kembali ke Anda pribadi, mengapa harus memimpin? Kan Anda kan sebagai ketua. Iya. Iya. Kita dalam lingkup tujuan ya. Kita menjadi pemimpin itu ada bagian dari tujuan kenapa kita memimpin. Kenapa kita harus mengendalikan
agak kasar ya kalau mengendalikan ya. Mengendalikan yang kita pimpin gitu loh. Jadi barangkali Anda ada batasan sedikit ya, kayak alasan gitu, mengapa harus memimpin kalau dalam pribadi Anda sendiri gitu. Oke. Sebenarnya saya sama seperti dengan mahasiswa yang lainnya, tidak mau menjadi seorang pemimpin ya. Hidup kita ini kan sudah berat. Iya. Siapa orang yang kemudian bisa bahkan mampu diberikan beban yang kedua kalinya gitu. Sebagai pemimpin. Nah, bahkan saya sempat diskusi juga tentang pemimpin dari kahim saya itu dulu. Dia mengatakan gini, siapa orang yang mau diberikan beban lagi dalam hidupnya? Tidak akan ada yang mau. Apalagi kita berbicara tentang mahasiswa, orientasinya pasti tugas, jurnal dan lain sebagainya. Apalagi yang memiliki udah semester tua-tua itu berbicara tentang skripsi udah pusing semua itu, iya kan? Nah, terus pertanyaannya adalah siapa lagi kalau bukan kita? Nah, siapa lagi ya kan? Maka dari itu, kenapa saya harus memimpin? Dulu saya sebelum jadi ketua komisaris kan ketua rayon. Iya. Yeah. Nah, dari situ yang kemudian menjadikan saya harus memimpin di komisariat. Karena saya sudah mengetahui problematika yang ada di tataran rayon hingga komisariat. Maka itu latar belakang saya kenapa saya harus memimpin. Karena lagi-lagi datang dari sebuah permasalahan itu tersebut. Untuk membenahi sebuah sistem, pemimpin kan lagi-lagi harus ditinjau dan dilihat seberapa besar keinginan dia untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki masalah, bukan seberapa besar baliho yang akan dipasang dan janji-janji manisnya itu tadi. itu dia masalahnya. Seperti ini, kalau secara kita lagi rame-rame nih, kampanye kan, nomor 1, 2 dan lain sebagainya, nggak bisa nyebut merek kan, itu pasti punya beberapa visi misi yang memang bagian dari menarik perhatian agar suara mereka tambah begitu loh. Kadangkala kita terlalu terlena dengan visi misi yang mereka tanamkan, mereka rancang. Saya akan begini, kalau saya menjadi presiden, saya menjadi pejabat, saya akan melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi apa kenyataannya ketika dia sudah merebut jabatan itu, dia sudah menjadi apa yang dia inginkan sebagai pemimpin, namun seolah-olah visi misi itu dibuang gitu. Habis manis sepah dibuang, ibaratnya seperti itu. Maksudnya buat apa visi misi itu diciptakan kalau pada akhirnya akan tetap tak ada gunanya gitu. Hanya karena untuk bagian pengelabuan mungkin. Bagian dari bungkus makanan yang hanya untuk menarik para konsumen. Yaitu para suara-suara rakyat kita. Nah, seperti itu. Sebelum jauh kita berbicara, kita bedah dulu. Kira-kira pemimpin itu apa? Apa itu pemimpin yang? Kita kembali ke sini loh, pertanyaan selanjutnya, guys. Iya. Iya, siapa yang memimpin ya? Iya. Pemimpin kan. Tema kita kan pemimpin. Pemimpin. Siapa pemimpin itu? Karena gini, kalau saya berbicara tentang pribadi, maka saya bukan seorang pemimpin. Kalau saya di rumah, saya bukan seorang pemimpin, tapi saya sebagai seorang anak. Tapi ketika dalam suatu instansi ataupun di suatu organisasi, saya kembali ke rumah besar saya, Komisariat Makdum Ibrahim, maka saya dikatakan sebagai seorang pemimpin. Lepas pakai berarti. Iya, karena pemimpin itu hanyalah sebuah jabatan yang kemudian disandangkan terhadap seorang manusia. Pakaian. Nah, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Bahasa kasarnya mungkin ya hanya sebagai pakaian atau hanya sebagai objek. Maksudnya apa ya, dalam segi kan kita namanya sebuah kerajaan atau ujung dari sebuah gunung, kita memang membutuhkan ujung itu sendiri gitu. Kapan kita akan mendapatkan ujung barat? Apakah kita tahu barat itu ada ujungnya? Tak ada yang tahu kan, misalnya seperti itu loh. Jadi bagaimana kita harus mengisi yang di atas gitu. Kalau kemarin saya tahu negara tetangga kita yang paling maju, Malaysia, itu tidak dipimpin presiden atau raja, perdana menteri. Selama ini ibaratnya seperti orang tanpa kepala barangkali, tidak ada pemimpin, kan seperti itu.
Kita ngalir-ngalir aja ya, Kak ya. Kakak Rafiq Wahyudin. Iya. Soalnya kan kemarin kalau saya membaca bukunya MH Ainun Najib tentang pemimpin yang dituhankan, itu bagian kita kan membahasnya objek dengan gelar. Gelar itu ibarat gelar pemimpin itu hanya pakaian saja. Kalau objek kita analogikan seperti manusia pada umumnya lah, manusia yang berpakaian. Nah, pakaian itu adalah gelar pemimpin itu tadi ya kan. Tapi kalau kita melihat dalam segi orang awam, pastinya kita mengatakan, wah presiden kok begitu sih, kok begitu dan sebagainya. Presiden kok malah tontonannya kok nggak etis dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat melepas jabatan dia sebagai pemimpin, kan dia hanya manusia. Dan barangkali kita memikirkan pemimpin itu sangat sempurna gitu. Paling sempurna dia, nggak pernah sakit, nggak pernah egois, selalu ada memecah masalah, problem solving juga dia bisa. Tapi kita nggak pernah tahu dinamika yang dari balik itu, kan dia bagian dari manusia juga kan gitu. Tapi terkadang rakyat kita yang menganggap pemimpin itu adalah yang sempurna, itu lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang barangkali tumor kali ya. Bagian yang menjadi kronis gitu loh. Sudah tertanam bahwasanya pemimpin itu sempurna. Akhirnya yang menjadi pemimpin itu menganggap bahwasanya, oh aku berkuasa, aku mampu melakukan apa saja gitu. Akhirnya rakyat sebagai jalan, sebagai tangga dia agar berada di paling atas. Kan seperti itu. Gini, saya panggil Mbak ya, Mbak Indun. Oke, siap, Mbak Mai. Ya, saya panggil Mbak Indun. Lagi-lagi kita kembali ke konteks terlebih dahulu lah. Biar nanti kita memahami betul tentang siapa itu pemimpin. Pemimpin. Kalau dalam banyak buku, banyak tokoh yang kemudian saya baca, bahkan saya juga sudah menghabiskan tokoh-tokoh kepemimpinan dunia. Ternyata semua tidak lain dan tidak bukan adalah seseorang yang kemudian bisa mengakomodir banyak orang. Ada satu orang yang kemudian bisa mengakomodir banyak orang. Kayak menguasai. Kenapa bahasa saya menguasai? Mengakomodir. Yeah. Mengendalikan? Nah, bisa jadi ya? Mengendalikan. Kalau versinya Tan Malaka, itu beliau mengatakan seperti ini. Seorang pemimpin itu orang yang bisa melihat realitas di sekitar dan yang kemudian bisa menangani daripada hal-hal yang ada di alam sekitarnya itu tadi, bukan malah sebaliknya. Sebaliknya itu yang seperti apa? Yang tidak, katakanlah nih, kita berbicara dalam ruang lingkup organisasi. Ya. Seorang pemimpin itu harusnya bisa mengendalikan problematika yang ada di organisasi, bukan malah meninggalkan organisasi, ya kan? Terus ada masalah terus menghilang dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan kepemimpinannya. Ya. Itu kan lagi-lagi bahwasannya, makanya kenapa kita sebelum memiliki seorang pemimpin kita tanya dulu apa tujuan sampean untuk memimpin apa kan gitu. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan bersama ataupun sudah menjadi keinginan pribadi, maka dia harus sanggup terkait dengan konsekuensi yang akan terjadi di masa depan. Karena gini, seorang pemimpin ini satu yang harus dimiliki oleh semua pemimpin ini ya. Seorang pemimpin itu harus memiliki mental yang kuat. Mental baja, guys. Kalau kalian menjadi seorang pemimpin yang kemudian memiliki mental yupi dan lain sebagainya, lebih baik jangan menjadi seorang pemimpin. Betul. Contohnya apa? Tadi Mbak Indri sudah mengatakan kan, seorang pemimpin seakan-akan menjadi manusia yang paling sempurna. Ya. Yeah. Nah, karena seorang pemimpin, kalau versinya Napoleon itu mengatakan seperti ini. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi andalan orang yang ada di bawahnya ataupun yang dipimpinnya, yang bisa diandalkan dan bisa mendorong bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Itu versinya Napoleon. Maka dari itu
ketika menjadi seorang pemimpin, ini harus kita bisa membedakan ya pemimpin dengan bos ya. Oke. Tadi yang Mbak Indun jelaskan kan seakan-akan itu versinya bos gitu loh, bukan seorang pemimpin. Oke. Iya kayak bos. Kita dalam ruang lingkup organisasi saja, karena dalam kampus itu juga disebut sebagai miniatur negara. Mungkin ini bisa menjadi perbandingan juga kalau kita berbicara tentang negara. Gitu. Seorang pemimpin dan bos itu berbeda, jauh berbeda. Kalau seorang bos itu pasti memberikan segmentasi atau pengelompokan melalui tugasnya masing-masing dan itu dituntut. Lebih ke kapital? Nah, Bentar. Kalau dalam segi kan ada beberapa yang kita tahu dalam ilmu ekonomi kan kapitalis, sosialis sama komunis. Oke, tiga aspek itu ya guys. Kalau kalian adalah murid-murid Febi harus hafal itu ya, 3 sistem ekonomi Indonesia. Itu diantaranya ada kapital ya. Berarti kalau tanpa sadar kita nggak tahu dong kalau bos itu memang pakai sistem kapital itu. Nah, itu yang terjadi dalam realitas keseharian. Kapital kan selalu berpikir bagaimana caranya uang saya ini bisa bertambah banyak ya kan, tanpa adanya sebuah kerugian yang menjadikan saya bangkrut. Itu bukan pemikiran kapital. Kepemikiran kapital adalah bagaimana saya mendapatkan untung mana gitu kan. Kita harus membedakan terlebih dahulu seorang leader dan juga seorang bos. Meskipun mekanismenya hampir sama, tapi jelas berbeda. Kalau bos tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya kita akan dibagi beberapa kelompok. Contoh kita tarik dalam perekonomian nih, kita dalam dunia bisnis ataupun dalam dunia memiliki produk dan lain sebagainya kan. Karena kita juga sama-sama orang ekonomi kan. Ya. Mungkin kita paham lah. Seorang bos pasti akan ini bagian pemasaran. Kamu bagian apa yang bungkus packing ya kan. Packaging. Nah, kamu bagian admin, kamu bagian akuntan dan lain sebagainya. Dan itu harus ada deadline, iya kan? Capaian ini, ya. Kamu kerjakan ini harus sampai ini, kamu harus sampai ini dan lain sebagainya. Tuntutan terus, tidak ada pembersamaan. Tapi berbeda dengan ketika kita berbicara seorang pemimpin di dalam suatu organisasi, apalagi kita berbicara tentang mahasiswa. Organisasi itu tempat berkembangnya individualistik daripada mahasiswa, dari soft skill maupun hard skill kan gitu. Kita nggak mungkin bisa menuntut seorang mahasiswa itu memiliki kemampuan yang sama, itu nggak bisa, karena kita bukan dunia pekerjaan, iya kan? Kalau dunia pekerjaan sudah sesuai dengan tupoksi karena ada spesifikasi kan gitu. Admin harus pandai di admin terus dan lain sebagainya. Kalau kita di organisasi kan enggak. Kita dipukul rata, kita masih belajar bersama-sama. Orang yang nggak bisa media juga belajar media, iya kan? Orang yang kemudian hanya pandai di lapangan juga dalam pengembangannya di situ juga, iya kan? Dari situ, yang kemudian seorang pemimpin harus mampu membersamai untuk berkembang bersama-sama. Contoh nih, saya jadi seorang pemimpin, saya juga kurang menguasai dalam segi media. Iya kan? Tentang editor dan lain sebagainya saya kurang menguasai, tapi bagaimana caranya harus bisa kan gitu. Iya, betul. Karena lagi-lagi seperti halnya Napoleon, pemimpin harus bisa diandalkan kan gitu. Ada seorang pemimpin untuk pengandalan itu tadi, memberikan kebijakan kan ya. Dan saya harus membersamai sahabat-sahabat saya yang kemudian tidak fase dalam media kan gitu. Ayo kita belajar bersama-sama. Itu seorang pemimpin. Bukan kau harus belajar bagaimanapun caranya harus bisa. Itu bukan seorang pemimpin, itu bos namanya. Tapi pemimpin, ayo kita belajar bersama-sama. Merangkul kan gitu. Iya, betul. Kita merangkul, kita berproses bersama-sama untuk menjadi insan yang lebih baik. Kan gitu. Amin. Itu kalau kita berbicara tentang perbedaan bos dengan pemimpin dan bos. pemimpin. Karena yang sering terjadi dalam organisasi, entah dimanapun itu, internal maupun eksternal, yang terjadi adalah seakan-akan pemimpin itu penguasa di atas segalanya, yang bisa menyuruh kau harus bisa ini, kau harus bisa ini. Contoh, kita kan ada ya dimanapun kampus kan ada yang namanya Presma. Kita ibaratkan itu saja dengan sebuah negara. Presma itu kan ada beberapa menteri di bawahnya Presma kan. Ada Menteri Pendidikan, Menteri SDM, Menteri Kelautan. Nah, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara dalam ruang lingkup organisasi,
suatu sistem perkuliahan, sistem mahasiswa, harusnya seorang Presma itu tidak langsung meninggalkan. Kau Menteri Pendidikan harus mampu mengkaji pendidikan yang ada di Indonesia, katakan. Kau yang dari SDM harus mampu menggali permasalahan yang ada di mahasiswa. Kau harus membuat kegiatan ini, kau harus membuat kegiatan ini, dan lain sebagainya. Selalu ada tuntutan, iya kan? Bukan seperti itu cara kinerja seorang pemimpin. Saya tidak menyinggung Presma manapun ya. Ini yang sering terjadi di Gak dalam nyebut suatu nama. organisasi, ya. Tag dia. Ini yang sering terjadi di dalam organisasi gitu. Seakan-akan dia berkuasa di atas segalanya gitu. Padahal kita dalam ruang lingkup organisasi sama-sama belajar. Saya menjadi seorang menteri juga belum pernah menjadi menteri pendidikan gitu loh. Terus saya berjalannya bagaimana? Saya belum pernah menjadi seorang menteri SDM. Terus saya berjalannya bagaimana? Kalau bukan Presma yang memberitahu, terus siapa lagi? Kan gitu. Harusnya cara kinerja ya seperti tadi itu. Kita dalam ruang lingkup organisasi sama-sama berkembang. Kau menteri pendidikan, kinerjanya seperti ini. Ayo kita buat acara ini. Aku bisa diandalkan karena apa? Kau buat agenda ini, nanti saya akan berdiri di belakangmu. Apa yang kamu butuhkan, silakan kamu berdiskusi dengan saya. Kamu membutuhkan channel yang mana? Kamu membutuhkan narasumber apa dan bagaimana? Itulah seorang pemimpin. Dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan daripada menteri-menterinya. Dia juga bisa bertanggung jawab atas pengembangan diri seorang kader daripada seorang pemimpin tersebut. Karena itu yang saya lakukan, Mbak Indun. Kalau dalam kepemimpinan saya sekarang, saya selalu bukan melimpahkan ya, tapi mempercayai mereka. Ketua 1, ketua 2, ketua 3, tak gitu kan semua. Gini, aku punya kontrak, ya ini kontrak kebaikan kita bersama kan. Kontrak 1 tahun ya. Iya, kontrak 1 tahun. Saya berikan kontrak seperti ini. Kamu ketua 1 bisa bebas melakukan apapun dan berekspresi sebisamu dan semaumu. Saya berikan gitu. Kau bisa mempolarisasi kaderisasi mau seperti apa, mau berbasis kepemimpinan, mau berbasis profesi dan lain sebagainya, terserah kamu. Tapi yang terpenting adalah sebelum kau melakukan itu kita diskusi dulu. Mana yang baik dan mana yang buruk kita pilih terlebih dahulu ya. Jadi aku memberikan kebebasan penuh terhadap mereka itu. Tapi tidak lain dan tidak bukan, paling tidak kita tahu apa yang dilakukan daripada orang-orang yang kemudian bekerja sama dengan kita gitu, sebagai ketua 1, ketua 2 dan lain sebagainya itu. Nah, paham kemampuannya gitu. Betul, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tapi di lain situ, aku tidak melepaskan, betul-betul melepaskan. Tetap saya pantau. Selalu saya tanyakan, kira-kira ada masalah apa? Kira-kira kamu butuh apa? Apa yang bisa saya bantu? Mari kita berkembang bersama-sama. Itulah seorang pemimpin. Tidak condong dia berada di atas, tapi lebih di bawah, merangkul biar lebih berkembang gitu ya. Iya, saya itu suka ini serigala, iya kan? Iya, betul. Serigala itu adalah menurutku hal yang paling istimewa. Karena apa? Dalam suatu kelompok serigala, siklus serigala itu ya, yang di belakang itu bukan bawahannya, tapi seorang pemimpin. Yang di belakang? Iya, yang di belakang itu seorang pemimpin. Yang paling depan itu adalah orang-orang yang tidak mampu, seperti halnya serigala yang sudah berumur, sudah tua dan lain sebagainya ya kan? Dan di tengah itu adalah orang-orang yang masih memiliki energi. Dari situ yang kemudian memberikan sebuah dorongan terhadap diri saya, bahwasanya seorang pemimpin tidak harus selalu di depan. Ya, oke. Menarik dari tadi, ibarat dari serigala itu, saya menangkap kita sebagai sebagai pemimpin itu sendiri gak harus berada di depan. Memang benar, karena apa? Pemimpin itu bertanggung jawab dalam keberadaan anggotanya. Betul. Akhirnya willy-nilly, mau tidak mau, karena saking memikirkan anggotanya, nakamanya barangkali, itu dia harus berada di belakang. Apakah mereka sudah berada di depan? Apakah mereka tidak tersesat? Apakah mereka sudah berada di jalan yang benar? Akhirnya sang pemimpin berada di belakang gitu, kayak membersihkan gitu. Dengan dari bagian dari pembersihan gitu loh, kayak udah selesai belum? Kamu dulu yang jalan, dia yang di belakang. Tapi kadang Pak, sahabat aja, sahabat. Sahabat. Ya, sahabat.
Tapi kadang gini sahabat, kadangkala kita ibarat sebagai seorang serigala, kita tidak pernah melakukan apa yang pernah kita pelajari dari filosofi serigala itu sendiri. Kita nggak pernah berada di belakang, pasti memimpin seperti imam dalam sholat, berada di depan. Entah memikirkan imam masbub, makmum masbub yang ketinggalan, nggak kan kita tahu ada yang ketinggalan, nggak kan ada yang tahu, karena dia di depan, mengimami gitu kan. Tapi kita nggak pernah di belakang gitu. Hanya mungkin kalau belakang sebagai kayak pemimpin pasti kamu bagian itu ya, yang bersihin anak-anak yang di belakang biar dia jalan duluan kan gitu. Kita nggak tahu, belum tentu kalau yang kita perintah itu harus ngapain, di mana anaknya, sama-sama anggota kok, nggak ada yang ingat gitu. Yang ingat kan pemimpin gitu kan. Pemimpin kan pasti mengingat para anggotanya, bahkan ukuran sepatunya pun tahu gitu loh, misalnya seperti itu. Kita nggak pernah berada di belakang hanya untuk membersihkan, ayo arek-arek, kita teman-teman, ayo kita jalan aja dulu. Kamu kapan kom? Aku di belakang. Misalnya seperti itu. Saya sendiri juga belum pernah tahu ada yang kalau pemimpin itu berjalan di belakang untuk memimpin secara kayak konsep sih kayak perlindungan gitu loh. Iya. Perlindungan dalam anggota gitu. Ya lagi-lagi kan seorang pemimpin itu harus bisa diandalkan ya. Saya mengibaratkan analogi seperti gerombolan serigala tadi. Jadi yang paling depan itu adalah orang tua, dan yang di belakangnya orang tua itu adalah algojonya. Algojo daripada serigala itu tadi. Jadi kalau kita dalam organisasi orang-orang yang kemudian bisa dikatakan memiliki kesetaraan lah, ilmu pengetahuan ya kan, intelektualitasnya dan juga cara berlakunya, perilakunya itu hampir setara dengan seorang pemimpin, atau mungkin bisa dikatakan setara itu. Karena kita sama-sama manusia kan. Iya. Kita sama-sama Kan manusia. cuman background. Ya. Itu kenapa ditaruh di setelahnya orang yang tidak mampu, karena agar nanti dia bisa backup kebutuhan apa kira-kira sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kita harus bersikap secara profesionalitas gitu. Bener. Kalau kita seorang pemimpin yang kemudian selalu ikut campur dalam kabinetnya ya, ataupun dari tugas ketua 1, ketua 2 dan ketua 3 dan seterusnya, ataupun di dalam organisasi yang lainnya seakan-akan mendominasi, maka orang-orang yang kemudian ada di bawahnya seperti ketua 1, ketua 2 ataupun kalau di Presma itu di menteri-menterinya, itu seakan-akan mereka tidak memiliki karismatik. Yang ada seakan-akan yang paling bisa untuk diandalkan adalah seorang pemimpin. Hanya kamu ketua komisariat, ketua Presma, ketua Hima dan sebagainya. Padahal di situ tidak terpatok dalam seorang pemimpin saja. Kita itu sama pentingnya dengan seorang pemimpin. Kalian semua itu sama pentingnya dengan seorang pemimpin. Pemimpin tanpa adanya kalian gak akan berguna, Pak. Begitu juga sebaliknya. Oh iya, masih terhubung ya kan? Kita ada simbiosis mutualisme. Iya. Kita simbiosis mutualisme. Makanya saya mengibaratkan bahwasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, ayo kita menjadi lebih baik bersama-sama. Contoh nih, ada beberapa mahasiswa ketika saya membawa buku di mana-mana membawa buku itu kan, pasti mengatakan gini, gimana sih caranya untuk bisa terpaku untuk membaca buku, ataupun saya menyukai buku dan lain sebagainya. Saya tidak pernah, kamu harus baca buku ini, kamu ku kasih tutorial ini dan lain sebagainya gitu. Tapi yang saya ajak adalah ayo kita belajar bersama-sama, ayo kita membaca bersama-sama, lalu kita diskusi. Seperti itu. Itu adalah hal yang kemudian bisa membuat psikologi seorang kader kita itu senyaman dan seenak ini ya membaca buku gitu. Biar nggak tegang. Kalau kita baca buku sendiri kan kadang banyak bahasa-bahasa yang kemudian tidak kita kenal, ya kan? Bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa terlalu formal gitu. Ya, itulah seorang pemimpin menurut gambaran saya, versi saya. Dan seorang pemimpin juga itu pasti memiliki karismatik dan pola berpikir yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Coba kita lihat daripada presiden kita yang pertama.
bagaimana karakteristik kepemimpinan beliau? Pak Karno. Iya kan, Bung Karno. Terus presiden yang kedua sampai presiden saat ini. Nah, dengan adanya kalau kita berbicara tentang negara, ya, sebagaimana seorang mahasiswa yang menjadi agen of change dan agen of control sosial, ya. Kita memiliki dua beban itu nih di dalam pundak kita. Ya. Saya bukan mahasiswa. dan saya mengartikan bahwasanya kita semua yang ada di alam semesta ini teruntuk menjadi seorang mahasiswa itu juga menjadi seorang pemimpin. Karena sebelum kita memimpin sebuah instansi ataupun sebuah organisasi, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Ya kan? Sebelum kita berbicara tentang negara tadi, kita kesampingkan terlebih dahulu kan itu. Jadi tidak ada patokan orang yang nakal, orang yang kemudian berandalan, orang yang kemudian pakai narkoba, pencuri dan lain sebagainya itu tidak berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Semua berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena syarat yang pertama kali harus bisa dikuasai menjadi seorang pemimpin adalah memimpin dirinya sendiri. Ada yang lebar. Ya, itu. Setelah itu baru kita berbicara tentang organisasi dan lain sebagainya. Karena kita sudah menyelesaikan permasalahan diri kita sendiri, ya kan? Setelah itu baru kita menyelesaikan masalahnya orang lain. Karena gini, seorang pemimpin itu banyak tuntutan. Itu alasan kenapa tadi awal saya mengatakan pemimpin harus memiliki mental yang baja. Nggak boleh yupi, nggak boleh baby, ya kan? Nggak boleh baperan. Sedikit-sedikit nyambuk, baper dan lain sebagainya. Seorang pemimpin harus memiliki mental baja. Karena apa? Kesalahan suatu organisasi pure murni akan dilimpahkan dan dikatakan kegagalan seorang pemimpin untuk memimpin organisasi tersebut. Benar nggak? Benar. Bagaimanapun. Tapi kalau kita berbicara tentang kesuksesan suatu organisasi, itu pasti akan kita nikmati bersama-sama. Oke, siap. Sangat berdaging ya. Para pendengar podcast LPM kita pada hari ini. Mungkin bisa kita tutup ya. Karena memang sangat panjang sekali pembahasan pemimpin kita kali ini. Barangkali kita akan melanjutkan di episode kedua. Akan kita usahakan. Terima kasih kepada narasumber kita, Rafiq Wahyudin. Untuk kesimpulannya mungkin pemimpin itu tidak menuntut. Tapi lebih ke merangkul untuk kebersamaan, kemajuan bersama. Kan seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kak Rafiq Wahyudin. Statement? Oke. Kesan dan pesan. Saya closing statement dari saya menjadi seorang pemimpin, ya kan? Harus bicara dengan keseriusan ya. Biar kita memiliki benar. Penguat kepada para mahasiswa, barangkali kita harus memiliki tujuan hidup dan selalu belajar. Iya. Closing statement dari saya adalah siapapun kalian dan apapun latar belakang kalian, siapkan diri kalian menjadi seorang pemimpin. Karena semua orang itu berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Syaratnya satu, harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu. Contoh, kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Dan yang kedua adalah mengatur manajemen waktu kita. Dan ketiga adalah kita harus mencari ilmu pengetahuan yang banyak. Dan yang keempat adalah kita harus bersikap profesional dan juga bijaksana. Karena versinya bapak saya adalah menjadi seorang pemimpin itu jangan karena keinginan sendiri, tapi menjadi seorang pemimpin itu karena keinginan orang banyak dan kau sudah diberikan kepercayaan serta tanggung jawab. Salam. Tepuk tangan. Terima kasih. Begitulah podcast kita perdana hari ini, Suara Tawa Mahasiswa. Jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Maulida Sufindun sebagai siapa lagi kalau bukan bukan siapa-siapa. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.